to our program Ada Kelas di ATV. Bersama saya Kak Reni dari SMP Aisyah Muhammadiyah 3 Kota Malang. How is it going everyone? I hope all of you are happy and healthy. Well, before we start our lesson, let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Finish. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. And our topic today is recount text. Adik-adik, pernah tidak kalian curhat tentang pengalaman pribadi kalian kepada teman, saudara, atau kepada orang spesial? Atau di antara kalian ada yang suka nulis diary tentang pengalaman kalian nih, pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyedihkan, atau bahkan pengalaman yang tak terlupakan. Atau di antara kalian ada juga yang suka membaca biografi seorang tokoh atau biografi seorang ilmuwan. Nah, semua itu adalah contoh dari text recount. So, recount text is text to retell past event or someone experience. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan peristiwa atau pengalaman masa lampau yang kita sebut dengan pengalaman seseorang. Nah, adik-adik sudah tahu ya apa itu recount text? So, what is the purpose of the text? Jadi apa sih adik-adik tujuan kita belajar tentang recount text? Nah, ada 3 nih tujuannya. First is to retell the past event or someone experience. Jadi untuk menceritakan ulang kejadian masa lalu atau yang kita sebut dengan pengalaman seseorang. And second one is to give information about past event, untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang kejadian masa lalu. And the third is to entertain other people. Jadi untuk menghibur pembaca. Itu adalah the purpose of recount text. Recount text ada 3 jenis. First is personal recount. Personal recount adalah kejadian yang terjadi di masa lampau yang berupa pengalaman seseorang or everything about you. Itu yang disebut dengan personal recount. And second is factual recount. Nah, factual recount adalah kejadian yang terjadi di masa lalu tapi berupa sebuah fakta adik-adik. Kejadiannya bisa kalian ceritakan di masa kini atau bisa kita sebut dengan historical event. Dan jenis yang ketiga adalah imaginative recount. Nah, jenis yang ketiga ini adalah kejadian yang terjadi di masa lampau tapi tidak benar-benar terjadi adik-adik. Namun kalian bisa menceritakannya di masa kini. Misalnya nih, bapak ibu guru kalian menyuruh kalian untuk menulis teks recount tentang perjalanan ke Bali. Nah, kalian seolah-olah disuruh untuk membayangkan bahwa kalian benar-benar berada di kota Bali. Kemudian kalian menceritakan liburan kalian selama di Bali. Nah, itu adalah jenis dari teks imaginative recount. Oke guys. Selanjutnya, setelah kalian memahami tentang jenis-jenis teks recount, kita akan beralih ke the structure of the text. Jadi struktur teksnya bagaimana sih adik-adik kalau kita menulis teks recount? Nah, the first is orientation. Nah, orientation is the introductions of the text.
Jadi adik-adik, di orientation itu adalah pengenalan dari teks tersebut. Biasanya yang ada di dalam orientation itu adalah adverb of place and adverb of time. Jadi yang dikenalkan adalah keterangan waktunya, di mana kejadiannya, dan siapa yang terlibat. Biasanya dikenalkan di the first paragraph. Jadi di paragraf pertama isinya adalah adverb of place and adverb of time. And second is the series of event. Nah, adik-adik, the series of event ini adalah runtutan kejadian dari awal hingga akhir adik-adik. Jadi kalian bisa menceritakan pengalaman kalian dari awal sampai akhir. Biasanya di dalam teks recount itu kita akan menggunakan kata kerja bentuk kedua nih. Kemudian the third part is reorientation. Nah, di reorientation ini adalah the conclusions of the text atau yang bisa kita sebut sebagai penutup adik-adik ya. Nah, biasanya di reorientation kita kenalkan tentang the writer's feeling. Jadi biasanya mencantumkan atau berisi tentang perasaan penulis itu bagaimana selama liburan. Nah, itu ada di reorientation. Next, setelah kita memahami tentang jenis-jenis recount text and the structure of the text, kita akan menuju ke the language feature. Nah, language feature gimana sih isi kalau kita ingin menulis recount text adik-adik? Nah, yang pertama using past tense. Wow. Nah, karena kejadiannya adalah masa lalu atau masa lampau, kita menggunakan past simple tense. Jadi, kita menggunakannya adalah kata kerja bentuk kedua. Kemudian, selain using past simple, kita bisa menggunakan chronological connection. Nah, chronological connection ini bisa berupa then, and, after that, and then, and finally. Karena di dalam recount text itu adalah the series of event, maka kita bisa menggunakan connection tersebut adik-adik. Dan yang ketiga adalah adverb of place and time. Nah, jangan lupa adik-adik, tetap kalian harus mencantumkan adverb of time and adverb of place dari cerita tersebut agar pembaca mengetahui kejadiannya di mana sih, kapan, dan siapa saja yang terlibat. Nah, itu dia dari the language feature of recount text. Baik adik-adik, setelah ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita lihat sebentar ya, tetap di Ada Kelas di ATV.